Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Fauzia Lestari dengan NIM 2008934 dari kelas 2A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 dari mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama. Pembahasan yang pertama adalah mengenai perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Ada 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama adalah fase bayi dimulai sejak usia 0 sampai 18 bulan. Yang dimana peran orang tua sebagai pengasuh sangatlah krusial. Jika kita memberikan makanan, kasih sayang, kehangatan, dan rasa aman, tentu akan membentuk karakter yang bisa percaya kepada orang lain. Yang kedua, anak-anak. Dimulai dari usia 2 sampai 3 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu atau bisa memilih apa yang ia ingin makan dan ingin ia kenakan, seperti pakaian berwarna pink, pakaian berwarna biru, ataupun ungu. Yang ketiga, usia prasekolah dimulai sejak 3-5 tahun. Pada fase ini, anak sudah mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Ini adalah fase dalam pembentukan karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Yang keempat, usia sekolah dimulai sejak 6-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Mereka juga menghadapi tantangan baru berupa target sosial dan akademis. Yang kelima, remaja. Dimulai sejak usia 12-18 tahun, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada kehidupannya jangka panjang. Dan yang keenam, ada awal dewasa, yaitu 19-40 tahun, berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Yang ketujuh, ada dewasa, dimulai sejak usia 40-65 tahun. Seseorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna di mata masyarakat maupun dirinya sendiri. Dan pada usia ini memiliki kepedulian yang tinggi. Dan yang terakhir ada kematangan, yaitu usia 65 sampai meninggal atau akhir hayat, di mana tahap seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan merasa cukup, dan jika sebaliknya, jika pada masa muda masih ada yang belum tercapai, maka mereka akan merasa, oh, waktu dulu saya salah dalam melakukan hal ini, dan merasa tidak cukup pada dirinya, tetapi sudah sangat sulit untuk dilakukan atau diulangi. Nah, bahasan selanjutnya adalah teori Bandura. Teori Bandura menyatakan bahwa orang belajar dari yang lain, melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini sering disebut jembatan antara behavioris, sikap atau perilaku, dan teori kognitif, yang meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Mari kita simak video berikut ini. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Go back where you came from. Dari video tadi saya dapat belajar bahwa anak melihat dan anak melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya maupun lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga sikap, perilaku, perbuatan, maupun ucapan di depan anak-anak. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai teori ekspresi emosi dan respon anak usia dini. Ekspresi emosi ialah kecenderungan seseorang untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakannya kepada orang lain, seperti ketika seorang anak akan menangis ketika terjatuh atau dimarahi oleh orang tuanya. Seorang anak cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan emosinya. Bukan hanya ungkapan kesal, tetapi kebahagiaan, rasa takut, dan emosi lainnya akan langsung diungkapkan oleh anak tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai masa prenatal dan masa neonatal. Apa sih masa prenatal? Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran individu. Nah, masa neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada masa bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Bayi pun harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang dimana mereka sudah tidak lagi berada dalam rahim sang ibu. Pembahasan selanjutnya mengenai masa bayi yang meliputi berbagai aspek. Yang pertama, perkembangan sosial. Pengalaman sosial yang dini memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan hubungan sosial di masa depan dan pola perilaku terhadap orang lain. Bagi anak, rumahlah adalah dasar perilaku dan sikap sosialnya kelak. Yang kedua, ada perkembangan emosi. Pada waktu lahir, emosi tampak dalam bentuk yang sederhana. Misalnya, bayi hanya bisa menangis karena marah atau takut daripada tersenyum atau menunjukkan emosi senang lainnya.
Yang ketiga ada perkembangan moral. Pada masa bayi, mereka tidak bermoral maupun tidak amoral. Dalam artian bahwa perilakunya tidak dibimbing norma-norma. Tetapi lambat laun ia akan mempelajari moral dari orang tua, lingkungan sekitar, guru-guru maupun teman sebayanya. Yang keempat ada perkembangan peran seks. Pada masa bayi, peranan seks itu dilakukan oleh ibu. Semisal ibu memberikan baju berwarna pink untuk bayi perempuan dan baju berwarna biru untuk bayi laki-laki. Begitupun dengan benda lainnya. Bahasan selanjutnya mengenai awal masa kanak-kanak. Yang pertama ada perkembangan emosi. Pada saat ini anak mengalami egosentris, di mana ia lebih mementingkan keinginannya dan tidak sportif dalam permainan. Bahkan ledakan-ledakan emosional pun terjadi sehingga sulit dibimbing atau diarahkan. Dan kedua ada perkembangan sosial. Pada masa ini meningkatnya hubungan antara anak dengan teman sebayanya dari tahun ke tahun dan juga anak lebih banyak berbicara. Yang ketiga ada perkembangan peranan seks. Pada masa ini anak-anak sangat penasaran akan asal-usul bayi datang dari mana. Ada yang berpikir dari surga, ada yang dari rumah sakit maupun dari toko. Anak pun sudah mulai memperhatikan bahwa ia dan teman perempuannya itu berbeda secara fisik. Dan yang terakhir ada perkembangan agama, di mana anak-anak dalam mempelajari agama, ia lebih realistik seperti menafsirkan apa yang didengar dan dilihat. Nah, begitulah materi dari pertemuan 2-7. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.